Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparno. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 7 mulai ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia dengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang jelas kita lihat di sini Yesus mengajarkan sesuatu yang luar biasa yang dikenal atau diterima oleh orang itu tidak seperti manusia, luar biasa. Itu penjaga-penjaga utusan Farisi itu. Jadi rupanya terbelah menjadi tiga orang menanggapi Yesus waktu itu. Yang pertama tentu orang yang percaya. Yang kedua yang sama sekali jelas tidak percaya, tapi penelitiannya kurang teliti ya, karena dia menganggap orang Farisi itu sudah memutuskan tidak percaya karena menganggap Yesus itu dari Galilea satu. Yang kedua, Yesus melakukan perbuatan pada hari Sabat yang tidak tanda petik yang sebenarnya boleh, tetapi orang Farisi mengatakan itu tidak boleh, menyembuhkan orang dari Sabat itu. Nah, jadi ini orang Farisi sudah memutuskan tidak percaya. Orang Farisi yang itu ya, yang kelompok itu ya. Yang lain memutuskan masih pikir-pikir. Rupanya di sini tidak jelas apakah Nikodemus termasuk orang yang mikir-mikir atau penjaga-penjaga tadi juga orang yang masih mikir-mikir, karena dia tahu orang ini tidak seperti manusia, ini luar biasa ini. Tapi lagi-lagi orang Farisi mempunyai alasan yang ketiga, katanya mereka tidak mengenal hukum Taurat. Sudah mempunyai di sini orang biasa itu tidak tahu hukum Taurat. Jadi kalau percaya atau ragu-ragu itu memang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi sombong sekali orang Farisi, merasa mengerti Taurat, tetapi penelitiannya jelas. Memang betul mungkin selidiki kitab suci tidak akan tahu tidak ada nabi yang datang dari Galilea, tetapi dia tidak meneliti lebih lanjut siapa Yesus. Kalau meneliti lebih lanjut pasti dia ngerti dia dari Yudea. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini juga ada tiga kelompok maksud saya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti Bapak Ibu Saudara. Ada yang menolak, ada yang masih mikir-mikir. Nah, inilah kesempatan kita. Kita tidak tahu mana yang menolak betul-betul, mana yang ragu-ragu, kita sampaikan saja. Jadi tugas Bapak Ibu Saudara dan saya adalah menyampaikan kebenaran Yesus, Anak Allah, Mesias, Juru Selamat, Anak Tuhan, penebus dosa manusia. Mari kita sampaikan itu saja dengan bijak, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan melalui pikiran kita yang dipikirkan masa-masa untuk menyampaikannya. Mari kita bersyukur juga karena kita terkelompokkan, mendapat kasih karunia sehingga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau melayakkan kami percaya kepadamu. Kami mohon hidup kami berkenan di hatimu dapat membagikan persekutuan kami dengan Engkau kepada orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami bisa menyampaikan hal ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.